Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi ini kita awali pertemuan subuh hari Minggu, hari Ahad, membacakan hadis pendek riwayat Imam Muslim. Hadis ini selalu kita dengar dan patutnya hadis ini melekat di hati setiap pencinta ilmu, setiap pencinta masjid, setiap pencinta rumah Allah, setiap pencinta pengajian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang rajin berusaha mencari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke jannah nanti, jalan ke surga. Jadi jalan ke surga itu kita yang menentukan, mau susah, mau senang. Tentu kita mau senang ya. Jadi kalau mau senang katanya jalan ke jannah, rajinlah menambah ilmu. Pertama, dengan menambah ilmu, pengetahuan kita bertambah. Sepatutnya bila ilmu bertambah, nilai ibadat meningkat. Hari yang ilmu kita bertambah, kita naik status di sisi Allah. Kalau statusnya naik, nilai ibadatnya turut naik. Rugi kalau ibadat hari ini sama dengan kemarin, ibadat besok sama dengan hari ini, rugi. Maka kita perlu berbincang tentang ilmu. Kedua, kalau kita berangkat dari rumah dengan niat, ya Allah, saya ingin salat subuh di masjid Muttaqin, saya ingin bertazkirah, mendengar pengajian, itu nilainya tidak sama dengan orang yang datang ke masjid dengan niat sholat saja. Tidurnya pun tidak sama. Tengok ya, tidur orang yang berniat untuk mendengar pengajian dengan tidur orang yang tidak berniat tidak sama tidurnya. Langkahnya pun tidak sama. Subhanallah, subhanallah. Setiap kali ilmu bertambah meningkat, katanya iman turut meningkat, status orang turut meningkat. Ibarat orang kerja, pangkatnya pun naik. Kenaikan pangkat didapat dengan kenaikan ilmu, bertambahnya ilmu. Kenaikan derajat, kenaikan status didapati dengan langkah ke rumah Allah. Dikira setiap langkah pulang dan pergi. Itu pembukaan ya. Kemudian di sini ada kata-kata hikmah dari seorang ulama namanya Ibnu Juzai, namanya seorang ulama yang berkiprah di Andalus di waktu kejayaan kerajaan Islam di Andalus. Andalus itu pernah menempati tempat macam Azhar sekarang. Dulu Azhar belum lagi naik. Dulu kota-kota Islam yang pernah ngetop dalam sejarah termasuk Baghdad, termasuk Andalus, termasuk Azhar. Andalus seketika dulu tempat umat Islam belajar menggali ilmu, menimba ilmu. Bahkan anak-anak bangsa Eropa dikirim ke sana di pusat-pusat institusi pengajian tinggi di Andalus.
Orang-orang Eropa dulu tidak tahu apa-apa. Bangsa Eropa dulu menulis nama di paspor pakai bahasa Arab. Bapak mungkin tak dengar ya. Orang Arab dulu menggunakan, orang Eropa menggunakan nama. Kalau kita sekarang dalam paspor ada bahasa Inggris. Kalau yang aliran Inggris. Kalau yang aliran Perancis ada bahasa Perancis. Dulu orang Eropa menulis identitas dalam dokumen perjalanannya, dalam paspornya, dalam KTP-nya pakai bahasa Arab. Karena bahasa yang maju, bahasa tamadun, bahasa apa ya? Bahasa kebudayaan yang dominan waktu itu. Lalu anak-anak Eropa dikirim ke pusat-pusat keilmuan di Andalus. Jadi waktu itu lahirlah seorang ulama yang bernamanya Ibnu Juzai al-Andalusi. Ada tafsirnya, tafsir Quran, namanya At-Tasil Ulumi Tanzil. Dalam tafsir itu ada satu kata hikmah yang perlu kita ketahui. Katanya apa? Al-qawati'u arba'ah. Faktor yang menghalang beribadah ini ada 4. Kenapa tak ke masjid? Mungkin manusia terlibat dengan 4 nih. Kenapa tidak mau belajar? 4 inilah faktor penghalangnya. Al-qawati'u arba'ah. Faktor penghalang dari ketaatan itu ada 4. Jadi kita mesti mengawasinya. Pertama, asy-syaitan. Syaitan lah ya. Syaitan kita karena tahu. Kalau kita lupa kepada syaitan, bahaya. Kalau lupa kepada musuh, nggak ingat musuh yang kerja 24 jam, waktu bangun dikerjain sama setan, waktu tidur diolah sama setan, digarap sama setan. Kalau orang itu tidurnya nggak tahu dia yang digarap oleh setan, habislah. Berapa jam tidur satu hari? Pernah saya di salah satu pengajian nggak jauh dari sini. Saya tanya jemaah berapa jam tidur. Ada yang bilang 9 jam, ada yang bilang 8 jam, ada yang bilang 6 jam. Kalau orang itu tidur 8 jam semalam, berarti 8 itu sepertiga dari 24. Sepertiga usianya tidur. Kalau tidurnya jadi bahagian setan iblis, kalau umurnya 60 tahun, 60 dibagi 3, 20 tahun. 20 tahun tidur bagian iblis. Kebanyakan manusia tidurnya bagian iblis. Kenapa? Tidak berniat nak tahajud, tidak berniat nak ke masjid. Itu dah kena dalam perangkap iblis. Orang yang tidak berniat nak tidur, tidak membaca doa, tidak membaca ayat kursi, tidak berwudu, sepatutnya ya sebelum tidur wudu, baca doa, baca ayat kursi, berniat nak bangun tahajud. Kalau orang tuh pergi ke masjid, tidak sholat sunat di rumah, sholat tahajud dulu 2 rakaat, itu nilai sholatnya rendah. Baik, nomor 1 sekali katanya harus diawasi syaitan iblis kita, karena melihat 24 jam kita tuh diincar, dikejar, diusahain, digarap oleh iblis. Jadi hati-hati katanya. Yang kedua nafsu kita. Dalam diri kita ada nafsu. Dalam Quran banyak ayat tentang nafsu. Dalam hadis banyak ayat tentang nafsu. Ayat yang banyak membicarakan, yang paling hebat dalam Quran tentang nafsu, surah Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wama banaha wal ardi wama taha wa nafsin wama sawwaha. Dalam Quran, dalam surah Asy-Syams, Allah bersumpah dengan nafsu, wa nafsin wama sawwaha. Artinya apa? Kalau ada sumpah dalam Quran, kata ulama, menunjukkan ayat itu penting diperhatikan. Wa nafsin wama, ini dalam ayat yang ke-7 nih ya. Ayat pertama sumpah dengan matahari dan cahaya matahari, sumpah dengan bulan ayat kedua, sumpah dengan siang hari, dengan malam hari, sumpah dengan langit, dengan bumi, kemudian bersumpah dengan nafsu.
Kenapa ada sekian banyak sumpah, 7 ayat menyorot tentang sumpah, kemudian baru ditegaskan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mentazkiyah nafsunya. Nabi Muhammad kalau baca ayat ini spontan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulah. Doa Nabi tentang nafsu yang wajib kita pelajari, perlu kita amalkan. Kalau nafsu tidak diurus, hidup tidak akan terurus. Macam mana nak mengurus hidup, kehidupan, mesti diurus nafsu. Kalau nafsu tidak diurus, ya manajemen nafsu. Ada juga manajemen kalbu, manajemen hati ada, manajemen nafsu ada. Kalau segalanya tidak diurus, tidak akan terurus nanti kehidupannya. Patutlah susah nak ke masjid, nafsunya melarangnya ke masjid. Karena nafsu yang jahat ini sekongkol dengan iblis. Nah, ini kalau bicara tentang nafsu, ya, kalau kita bicara tentang nafsu, ada bukunya nanti di bawah. Nafsu yang tidak diurus, teman akrabnya iblis. Maka segala ketaatan itu susah dilakukan. Nak ke masjid susah, nak baca Quran susah, nak menambah ilmu lagi susah. Yang menambah ilmu ini orang yang mengurus nafsunya, yang mengurus hatinya, yang mengurus akalnya. Pada kita ada hati, ada nafsu, ada akal, ada body. Body badan semua orang mengurusnya. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau sakit pergi jumpa dokter. Tapi kalau nafsu yang bermasalah, hatinya yang kusut, akal yang sudah terganggu perkembangannya, akal ini kalau tidak diurus, lah gaek, lah 60 lebih, akalnya masih macam anak-anak. Lah putih rambut, akalnya macam anak-anak puber. Ndak ingat kubur, ndak ingat kemasjid, ndak ingat nak mati. Pintu kubur dah dokek, tapi relax saja, macam tak kematinya, macam dia tidak akan masuk kubur, padahal pintu kubur sudah dekat. Kawan sebaya sudah banyak yang mendahulunya. Kita menunggu timing, menunggu zero time, menunggu saatnya saja, tidak diurus. Tanda akalnya terganggu, terencet. Bahasa terencet, ibarat tumbuh-tumbuhan, terganggu perkembangannya. Sudah usia lah banyak cucu, usia lanjut sudah, tapi tidak matang, tidak mau matang, karena akalnya sudah rusak. Maka dikatakan di sini faktor kedua yang menghalang manusia itu nafsu. Nafsu mesti diurus. Nafsu bahasa kita pun nafsu, bahasa Al-Quran nafsu, bahasa hadis nafsu. Tapi orang itu tidak paham nafsu itu. Di sini Allah Taala bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafsumu dan Allah yang menguruskan nafsu. Wa ma sawwaha itu Allah tuh, demi nafsu dan demi Allah yang mengurus nafsumu. Yang mengurus nafsu kita ini Allah, yang mengurus hati kita Allah, yang mengurus akal kita Allah. Kita berusaha. Maka Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Faktor yang ketiga, ad-dunya, keduniaan, termasuklah uang, termasuklah pangkat, termasuklah kekayaan, harta benda, kendaraan, apa saja kepentingan kita dalam dunia ini, aset-aset kita, termasuklah itu. Silap-silap, kalau salah, tidak pandai mengurus, dia jadi penghalang. Kalau pandai mengurusnya, uangnya jadi pendorong. Kalau tidak pandai mengurus, uangnya jadi penghalang. Kalau pandai mengurus, uangnya jadi pendorong. Nah, rumah yang dibangun itu, kalau diisi dengan Quran, diisi dengan tahajud, diisi dengan ilmu, dinilai rumahnya itu sebagai rumah ibadat.
Rumah yang penduduknya sia-sia di dalam, tidak ada tahajud, tidak ada sholat sunat. Di rumah mesti banyak sholat sunat, sholat fardu di masjid. Tidak ada zikir. Dalam hadis dikatakan rumah yang tak ada berzikir seperti kubur. Ada hadisnya di sini. Rumah yang ada berzikir orang dalam kubur tuh katanya. Penghuni rumah yang tidak berzikir dalam hadis itu bangkai. Ada hadisnya. Yang keempat, al-khalqu, manusia. Istrinya tidak betul, tidak pernah diingatkannya suami tentang perlunya ke masjid. Diam saja istrinya. Suaminya tidak pernah mengingatkan istrinya tentang salat, tentang Quran, tentang zikir. Suami istri saling berlepas tangan, bukan saling kerjasama. Kalau kata orang Kuala Lumpur, bahu membahu, tolong menolong, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Ini surang ke bukit, surang ke lurah. Patutnya manusia itu, manusia istri kita, manusia itu suami kita, manusia itu anak cucu, manusia itu ayah dan ibu, manusia itu kawan, manusia itu masyarakat. Kalau masyarakatnya mendorong, maka orang itu akan terdorong, akan termotivasi. Jadi empat faktor penghalang dalam beribadat. Pertama, setan iblis. Kita mesti belajar tentang setan iblis. Ilmu tentang keiblisan, kesyaitanan mesti belajar. Kalau tidak, kalau tidak ada ilmu, tidak ada bekal, dia berperang, tapi alat tidak ada, senjata tidak ada, bekal tidak ada, kalahlah. Jelas kalah. Subhanallah. Yang kedua nafsu, yang tiga keduniaan, yang keempat manusia. Itu kata ulama ternama Ibnu Juzai rahimahullah, ulama tersohor di Andalus yang namanya selalu disebut-sebut. Waktu Andalus menjadi pusat keilmuan di negara Islam, bahkan di Eropa juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa rad'ana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain waghfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.